Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bertemu kembali bersama saya Anissa Karisma. Kami akan menghadirkan informasi seputar Kabupaten Kota Waringin Timur yang telah kami rangkum dalam Jurnal Kotim. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, 2 tahun pasca pandemi COVID-19, Pesta Pramuka Siaga kembali digelar yang diikuti sekitar 1.500 peserta dari anak usia 7 hingga 10 tahun dari sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Kota Waringin Timur pada Sabtu 17 September 2022 lalu. Upacara pembukaan Pesta Pramuka Siaga 2022 dipimpin langsung oleh Ketua Kuartir Cabang Kota Waringin Timur, Khairiyah Halikinur. Tampak unsur Forkopimda, pimpinan SOPD, satuan tugas, satuan karya, kepala sekolah, pembina pramuka, dan seluruh pengurus gerakan pramuka Kuarcap Kotim. Dalam amanat Khairiyah Halikinur mengatakan, Pesta Pramuka Muda Karana Siaga tahun 2022 digelar secara meriah. Dan ini merupakan salah satu kegiatan besar dalam gerakan pramuka yang sangat dinanti-nantikan seluruh anggota. Tentunya untuk adik-adik pramuka siaga terlebih pasca pandemi COVID-19. Ia menilai kegiatan semacam ini dapat membentuk karakter anak sejak dini. Pasalnya para peserta diajarkan keberanian, disiplin, mandiri, dan kreativitas. Oleh sebab itu, kegiatan seperti ini harus digelar setiap tahun karena bisa melatih anak-anak lebih disiplin dan berani. Alhamdulillah antusias anak-anak maupun SD dan guru-gurunya semangat sekali untuk mengikuti Pesta Siaga ini. Karena Pesta Siaga ini sangat penting, yang hadir, yang kita bina hari ini umur sekitar 7-10 tahun, yang mana itu sangat penting kita membentuk karakter jiwa anak. Karena di pramuka ini kita membentuk kedisiplinan, wibawaannya, dan akhlaknya, ya. Menandai acara pembukaan Pesta Pramuka Siaga 2022 turut dilakukan pelepasan ratusan balon gas ke udara. Berikutnya raut kegembiraan dan keceriaan terpancar saat ribuan peserta bersama-sama mengikuti senam Pancasila. Meski di tengah terpaan sinar matahari yang cukup menyengat, generasi muda penerus bangsa ini dan kompak dan padu mengikuti setiap gerakan yang dipandu oleh beberapa kakak pembina mereka. Norman Syah, Hayat TV. Pelaksanaan Pesta Pramuka Siaga Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2022 sebagai wadah kegiatan kreatif, inovatif, dan gembira kepada anggota pramuka dari anak usia 7 hingga 10 tahun yang berasal dari sekolah dasar atau sederajat pada Sabtu 17 September 2022. Hal tersebut ditegaskan Ketua Panitia Pesta Pramuka Siaga tahun 2022, Kardina Kadir, saat membacakan laporan yang dihadiri langsung Ketua Kuartir Ranting Cabang Kabupaten Kota Waringin Timur, Khairiyah Halikinur, beserta undangan lainnya pada kegiatan yang dipusatkan di Taman Kota Sampit akhir pekan tadi. Menurut Kardina, momen Pesta Pramuka Siaga 2022 juga sebagai sarana meningkatkan persahabatan, jiwa sosial, dan toleransi antara anggota pramuka, kemudian meningkatkan wawasan keterampilan, kreativitas, dan imajinasi jajaran pramuka siaga. Selain itu, wadah mempraktekkan segala keterampilan kepramukaan yang didapatkan dari unsur gudeg, sehingga menjadi kegiatan yang positif. Kegiatan Pesta Siaga ini agar anak-anak siap mental, kemudian bisa berkreativitas, berinovatif, kemudian bisa mandiri. Dari para peserta? Iya, dinilai dalam lomba-lomba. Nanti ada 6 lomba yang dilaksanakan masing-masing. Adapun bentuk kegiatan Pesta Pramuka Siaga ungkap Kardina seperti penampilan senam Pancasila, lomba karnaval, lomba mewarnai gambar, dan lomba ranking 1. Selain itu, lomba memakai seragam pramuka, tebak gambar Pancasila, dan lomba menyesuaikan bendera ASEAN.
Sedangkan peserta Pesta Siaga Pramuka merupakan anak dari usia 7 hingga 10 tahun yang berasal dari sebanyak 28 gugus depan dari tingkat sekolah dasar atau sederajat, yang berjumlah sekitar 1.500 murid. Norman Syah, Hayat TV. Sementara itu, pemirsa, sekitar 1.500 siswa-siswi dari tingkat sekolah dasar atau sederajat sangat antusias mengikuti Pesta Pramuka Siaga Kuartir Ranting Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kota Waring Timur tahun 2022 per Sabtu 17 September 2022 kemarin. Pesta Pramuka Siaga 2022 diharapkan sebagai sarana membentuk karakter anak sejak usia dini, percaya diri, keberanian, disiplin, mandiri, dan kreativitas. Nilai-nilai itulah yang terpancar dari generasi penerus bangsa ini saat mengikuti lomba karnaval yang dipusatkan di kawasan Taman Kota Sampit akhir pekan tadi. Ketua Kuarcap Kota Waringin Timur, Hairiah Halikinur, membuka langsung kegiatan ini sebagai pertanda dimulainya salah satu lomba pada Pesta Pramuka Siaga, didampingi sejumlah kepala SOPD maupun kakak pembina. Tentunya melalui Pesta Pramuka Siaga tersebut agar anak-anak siap mental sehingga tampil dengan rasa penuh percaya diri, termasuk pula untuk memberikan wadah yang positif kepada para anggota pramuka. Alhamdulillah kita hari ini bisa melaksanakan pembukaan Pesta Siaga Kuarcap Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2022. Sebenarnya kegiatan ini seharusnya sudah menjadi legenda setiap tahun ya. Namun karena kita COVID kemarin, kita tidak melaksanakan hampir 2 tahun. Nah, baru hari ini kita melaksanakan Pesta Siaga. Ribuan peserta yang masih duduk di bangku sekolah dasar mulai kelas 1 sampai 3 itu saat pawai menunjukkan berbagai macam kreativitas. Di antaranya seperti ragam busana adat yang dikenakan dari berbagai penjuru Nusantara. Tak pelak, suguhan ini tentunya menarik perhatian masyarakat saat menyaksikan kegiatan akbar tersebut. Ada pula para peserta yang mengenakan seragam tentara dan polisi, baju pilot, guru, hingga menampilkan kreativitas pakaian daur ulang maupun beragam atribut unik lainnya. Suguhan ramben turut ditampilkan para peserta lainnya sehingga menghasilkan harmoni dan irama yang memukau saat menyaksikannya. Norman Syah, Hayat TV. Pemirsa, naiknya harga bahan bakar minyak berimbas pada moda transportasi laut yang terpaksa harus ikut menaikkan tarif tiket angkutan kapal. Kondisi itu turut berdampak kepada turunnya animo masyarakat terhadap pengguna kapal laut. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak turut dirasakan dampaknya oleh penyedia jasa angkutan transportasi laut, seperti halnya PT Dharma Lautan Utama yang terpaksa harus menaikkan tarif tiket kapal. Manajer PT DLU Cabang Sampit Hendrik Sugiharto mengatakan, tarif tiket kapal angkutan penumpang dari dan ke Pelabuhan Sampit meningkat sekitar 12,5%. Jika sebelumnya PT DLU Sampit menetapkan tarif tiket antara Rp245 sampai Rp250.000 per jurusan, kini naik menjadi Rp280 hingga Rp290.000. Dijelaskan Hendrik, naiknya tarif tiket kapal laut berimbas pada turunnya jumlah penumpang, bahkan hingga 40%. Biasanya dalam sekali keberangkatan, kapal milik PT DLU mampu mengangkut hingga 60% kapasitas kapal, yaitu sekitar 400 penumpang. Namun kini jumlah penumpang kapal yang mampu terangkut untuk setiap keberangkatannya hanya sekitar 250 orang penumpang. Tarif penumpang itu rata-rata kemarin 245 sampai 250. Sekarang ada kenaikan kurang lebih sekitar 12,5%, itu menjadi 285 sampai 290.000 per jurusan. Tentunya kalau dampak dari penjualan tiket sangat sangat tinggi ya, karena dari nilai jual kami, dari pembelian animo masyarakat dengan adanya peningkatan tarif tiket ini, sepertinya juga masyarakat juga mulai
sedikit menghitung ya, kalau kita dibanding dengan beberapa bulan sebelumnya itu ada kurang lebih sekitar 40% dari demand pembelian masyarakat ke angkutan transportasi laut. Kalau untuk normalnya biasanya rata-rata kita 60% ya, di angka 350 sampai 400 penumpang. Kalau untuk sejauh ini penumpang rata-rata hanya 150 sampai 250 saja. Selain naiknya tarif tiket kapal, penurunan jumlah penumpang juga dipicu wajibnya calon penumpang sudah menjalani vaksinasi booster. Sebab jika belum, maka harus menjalani tes usap PCR atau antigen yang tentunya memerlukan biaya tambahan. Masud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur meminta agar tenaga kesehatan untuk terus memberikan pelayanan secara maksimal, khususnya kepada warga yang terdampak banjir. Ketersediaan obat-obatan juga harus terjaga agar tercukupi saat dibutuhkan. Hingga Senin 19 September, banjir masih melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Kota Waringin Timur. Kesehatan masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan karena musibah banjir kerap memunculkan banyak penyakit. Namun begitu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur, Umar Kadri, menyebut hingga saat ini belum ada keluhan kesehatan dari warga terdampak banjir. Hanya saja Umar Kadri tetap meminta agar seluruh tenaga kesehatan yang ada di lokasi banjir untuk terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada warga terdampak banjir. Para nakes juga diminta untuk terus siaga dan tidak meninggalkan lokasi banjir. Begitu pula dengan obat-obatan, pihak Dinas Kesehatan setempat tetap menjaga ketersediaannya selalu aman, sehingga dapat tercukupi saat dibutuhkan. Beberapa hari kita mulai memantau
penyakitnya, kemudian yang terdampak. Artinya sampai saat ini kita masih belum ada keluhan masyarakat terkait dengan penyakit. Kami selalu siap siaga, baik terkait dengan tenaganya. Kami juga mengharapkan kepada teman-teman yang ada di lapangan agar tidak boleh meninggalkan tempat, tetap berada di tempat di lokasi banjir. Kemudian kami juga siapkan obat-obatan tercukupi, sehingga terkait dengan pelayanan ini yang kita maksimalkan untuk masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Umar Kadri juga menghimbau kepada warga terutama di lokasi banjir untuk terus waspada, sebab penyakit seperti penyakit kulit, diare, serta ispa rawan menyerang korban banjir. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kota Waringin Barat hari ini menggelar rapat koordinasi registrasi sosial ekonomi atau REKSOSEK yang diikuti berbagai unsur mulai dari Pemkab, kecamatan, kelurahan, dan desa di Kota Waringin Barat. Hari ini kami bisa berkumpul dalam kegiatan registrasi sosial ekonomi yang digelar Badan Pusat Statistik Kobar ini diikuti organisasi perangkat daerah, unsur kecamatan, para lurah, dan kepala desa sekobar. Kegiatan Rakor Registrasi Sosial Ekonomi atau REKSOSEK tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Waringin Barat, Suyanto. Kepala BPS Kabupaten Kobar, Yul Ismardani, mengatakan, agenda tersebut merupakan upaya untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya pemerintah Kabupaten Kobar dari dinas, kecamatan, sampai ke tingkat desa dan kelurahan. Partisipasi aktif masyarakat dan pihak yang berkepentingan sangat penting dalam pembaharuan data secara berkesinambungan, terutama pemerintah daerah hingga desa dan kelurahan. Pendataan REKSOSEK ini sangat penting mengingat saat ini program bantuan sosial diharapkan tepat sasaran, sementara data yang dimiliki kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah masih sangat sektoral. Dari semua permasalahan ini, maka perlu upaya perbaikan data sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk. Diperlukan ekosistem pendataan perlindungan sosial yang terintegrasi secara menyeluruh. Data registrasi sosial ekonomi ini merupakan upaya pemerintah dalam membuat satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan pada 15 Oktober sampai dengan 14 November 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 integrasi pengolahan data dan pemeringkatan data. Jadi pengolahannya di tahun 2023 di peringkat dari rumah tangga nomor 1 dari segi ekonomi sampai peringkat paling bawah. Ya, ini merupakan pendataan awal di tahun 2022 dengan BPS. Jadi nanti ke depannya yang merawat teman-teman Pemda gitu ya. Jadi pendataan nanti dimulai tanggal 15 Oktober sampai 14 November. Untuk di Kobar sendiri ini petugasnya sebanyak 485 orang direkrut secara open recruitment kemarin, dan teman-teman dari desa sudah banyak yang mendaftar. Dan nanti target dari keluarga itu berdasarkan data Dukcapil ya, kami itu sebanyak 97.000 sekian keluarga. Tapi nanti di lapangan kita akan cek kembali ya, apakah ada penambahan atau pengurangan. Akan kita bina semua desa, 81 desa dan 94 ya sama kelurahannya akan kita bina. Bagaimana teman-teman apa desa itu nanti merawat dan mengelola data REKSOSEK ini. Karena data ini kalau nggak dirawat ya tadi bilang nggak dinamis, yang miskin jadi nggak miskin gitu kan. Nah itu yang perlu dirawat. Nah ini perlu komitmen teman-teman semuanya. Manfaat pendataan ini nantinya dapat berguna untuk pemerintah daerah untuk dijadikan dasar program penyaluran bantuan pemberdayaan dan perlindungan sosial, integrasi lintas sektoral, pemutakhiran data desa, dan upaya penstabilan data serta sebagai pusat data nasional. Data kependudukan dan ketenagakerjaan, perumahan, kesehatan dan disabilitas, perlindungan sosial, pendidikan, pemberdayaan ekonomi akan menjadi data yang dikumpulkan oleh para petugas dari BPS di Kabupaten Kobar. Berdasarkan kriteria masuk di dalam kategori miskin, maka itu termasuk titik koordinatnya ditentukan, bahkan rumahnya dipoto. Sehingga ketika ada bantuan tidak perlu nyari-nyari lagi, oh di sini tempatnya. Jadi ketepatan sasaran saya pikir akan lebih akurat dan tadi data ini akuntabel. Selain Rakor REKSOSEK, pada hari ini juga dilakukan pencanangan atau desa sadar statistik, yakni Desa Pasir Panjang, Desa Natai Raya, Purbasari, dan Desa Bumi Harjo. Tim Liputan SBTV.
Pemirsa, tahukah Anda naiknya harga bahan bakar minyak atau BBM juga berdampak dengan naiknya harga tiket angkutan umum yang berjenis bus di Kota Waringin Barat. Sejumlah operator bus menaikkan harga tiket saat ini sebesar 10% dari harga sebelumnya. Dampak naiknya harga bahan bakar minyak oleh pemerintah tidak hanya berakibat pada naiknya harga-harga barang atau komoditi di pasaran, namun juga pada sektor lain seperti biaya transportasi dan angkutan. Sejumlah pelaku usaha jasa transportasi, perusahaan otobus yang ada di Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat terpaksa menaikkan harga tiket angkutan penumpang hingga mencapai 10%. Salah satunya perusahaan otobus Trans Agung Mulia. Owner perusahaan otobus Trans Agung Mulia, Edwin Pormana, mengatakan kenaikan tarif tiket dilakukan karena BBM yang merupakan salah satu komponen utama dari operasional bus yang cukup besar, sehingga terpaksa juga harus menaikkan tarif bus atau tiket agar pelayanan tetap berjalan, baik dari Pangkalan Bun menuju Sampit hingga Palangkaraya dan Banjarmasin maupun sebaliknya. Pengisian BBM kan saat ini kan dari kebijakan dari pihak Pertamina dan juga yang diaplikasikan ke online, artinya kan untuk pengisian itu kan kita 1 kali 24 jam kan hanya 1 kali isi. Untuk sementara saat ini kan kita pengisian kan itu di SPBU di Sampit. Nah, baru bisa kita isi penuh 180. Jadi sementara sekarang berjalan seperti itu. Dan selama ini pun berjalan 180 liter itu kita isi di Sampit, itu mencukupi. Regulasi sekarang dari Pertamina kan satu plat nomor untuk bis itu hanya bisa ngisi 1 kali dalam waktu 1 kali 24 jam. Yang kita ada rombongan pagi, kalau kita sudah ngisi jam 12 malam, nah itu kalau pagi kita jalan itu kita harus beli Dexlite karena belum mencukupi waktu 1 kali 24 jam kita harus ngisi. Lebih mahal lagi, kalau kita 180 kurang lebih sekitar 3.300.000 lah ngisi. Dari yang seharusnya kalau yang biodiesel yang kenaikan 6.800 ini kita hanya isi dengan biodiesel itu 1.250.000 untuk 1 trip perjalanan kita ke Palangkaraya. Diakui Edwin, meskipun ada kenaikan tarif transportasi bus ini, tidak berdampak secara signifikan terhadap para penumpang yang hingga saat ini masih cukup stabil. Sebagaimana diketahui bahwa di Pangkalan Bun ada beberapa operator bus yang melayani rute Pangkalan Bun, Sampit, Palangkaraya, dan Banjarmasin serta sejumlah daerah lain seperti Pontianak, Kalimantan Barat. Selain Agung Mulia, ada PU Yesu, Logos, dan Damri. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa liputan Jurnal Kotim yang telah kami sampaikan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anissa Karisma mohon undur diri dari hadapan Anda dan mewakili seluruh jajaran yang bertugas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.